Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Husnanisa, kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkatan kognitif Loss, Most, dan Hot. A. Penilaian autentik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Makna autentik adalah kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. B. Jenis-jenis penelitian autentik pada tingkatan kognitif Loss, Most, dan Hot. Kurikulum 2013 menerapkan penelitian autentik untuk menilai kemajuan belajar peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik dan instrumen yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap. Yang kedua, yaitu teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Pendidikan menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penelitian yang dilengkapi rubrik. Ketiga, yaitu teknik dan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan pendidik. Menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. C. Penilaian berorientasi Holtz. Yang pertama itu pengertian Holtz. Soal-soal Holtz merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal-soal Holtz merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, dan merujuk tanpa melakukan pengolahan. Kedua, yaitu karakteristik soal Holtz. A. Mengukur kemampuan tingkat tinggi. B. Berbasis masalah kontekstual. C. Bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan Holtz, sikap dan perilaku positif dari peserta didik, serta memperbaiki pembelajaran dan berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. D. Proses penilaian dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing. E. Menggunakan bentuk soal yang beragam. Ketiga itu tingkatan kognitif, di mana menciptakan, mengevaluasi, menganalisis itu bagian dari Holtz, menerapkan, memahami itu Most, dan mengingat itu Holtz. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.